Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menanyakan terkait tentang usaha milik saudara kita atau saudari kita. Beliau sendiri, silahkan perkenalkan siapa namanya dulu kak. Perkenalkan, nama saya Iwan Sopa. Terus kira-kira nama barang kakak ini apa gitu? Oh, ini namanya banana roll sebagai makanan penutup atau cemilan bisa juga. Nah, banana roll ini terinspirasi dari mana kakak? Awalnya sih saya cek iseng Facebook ya. Nah, terus saya melihat ada salah satu postingan seseorang, kemudian saya terinspirasi membuat ini sebagai cemilan saya. Namun saya rasa ini enak dan layak untuk dijadikan cuan, jadi saya menjualnya. Oh, berarti kakak itu ngambilnya dari inspirasinya dari sosial media gitu. Iya. Terus kakak ini pendapatannya per hari itu berapa? Kalau bisa dihitung sih, kalau sehari itu pendapatan bersihnya 100.000. 100.000 per hari? Iya. Berarti per bulan berapa? Per bulan sekitar 3 juta lah, kurang lebih. Oke guys, berarti per bulan itu 3 juta. Ini sangat menarik sekali bagi usaha-usaha anak muda zaman sekarang itu. Terus terkait tentang lokasi pertama kali Anda terinspirasi dengan ini di mana gitu? Pertama kali ada membuatnya gitu. Supaya memproduksinya. Iya, di sini di rumah. Awalnya kan pengen buat cemilan, buat diri sendiri. Tapi saya rasa ini enak dan layak untuk diperjualbelikan. Akhirnya saya jadikan cuan, sumber keuangan gitu. Dari mana Anda meyakinkan bahwa produk Anda itu bisa menghasilkan uang supaya Anda itu tidak ragu dalam menjualnya gitu? Dari diri saya sendiri. Karena saya rasa kepercayaan itu dari saya sendiri. Saya yang makan rasa enak, kenapa enggak gitu. Oh, saya kira ada orang yang makannya kenapa nggak ada dijual gitu, nggak ada yang kayak gitu. Oh ya itu ada sih, dari keluarga, dari teman-teman juga yang saya kasih cicip, katanya enak, jadi ya udah saya jual aja gitu. Udah berapa bulan Anda berkegiatan? Udah berapa tahun atau berapa bulan sih? Saya awalnya dari bulan Januari sekitar tanggal 6 itu awal saya jualan, dan saya mulai posting di Instagram, di Facebook. Ya alhamdulillah lah, orderan meskipun nggak banyak tapi setidaknya 10 box itu laku dalam sehari. Begitu. 10 box per hari. Iya. Berarti awal kakak itu berapa dapatnya? Awal pertama kali gitu? Awal pertama sih 50.000 ya. Per bulan atau per hari? Per hari itu 50.000 untuk penghasilan di dalam bulan Januari. Tapi bulan Februari mulai meningkat sekitar 10 box sehari. Cuman ini aja kakak yang jual atau ada pengembangan lainnya? Untuk saat ini sih saya fokus sama ini dulu, karena produk itu harus diperbarui, diteliti lagi, ada yang salah dengan rasanya atau penampilannya atau desain dari kemasannya. Jadi saya fokus sama ini dulu. Oh, sistem kakak jual beli itu lewat online aja? Iya, online aja. Berarti lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya gitu? Lewat WhatsApp. Terus terkait tentang usaha ini, kakak mengatakan tadi bahwa lewat Facebook dan lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Terus selama di WhatsApp itu kendala-kendala yang pernah dialami gitu, apakah ada kayak yang nggak jadi beli gitu, kendala-kendala yang kayak gitu? Oh, sering ada. terjadi? Pasti ada. Kalau yang itu sih udah ada yang order, Kak 3 box dong, udah dibuatkan, malah nggak jadi, di cancel. Tapi ya udah, karena dia nggak jadi, saya promosikan lagi, foto lagi, karena itu sudah jadi tinggal dijual. Ya udah, ada orang yang mau beli, saya kasih itu aja. Oh, berarti nggak selamanya barang kakak itu nggak bisa terjual gitu, berarti ada aja yang ngambil gitu? Ada aja. Terkait tentang manajemen keuangan kakak itu kayak gimana? Atau kakak itu memiliki teman atau gimana dalam menghitung keuangannya? Nah, kebetulan kendalanya ada di manajemen keuangan saya itu campur aduk. Jadi kayak uang bisnis sama uang
pribadi saya itu kecampur. Oh. Maka dari itu bisnis ini mengalami sedikit problem lah. Berarti selama ini kakak itu berarti uang itu berarti otomatis secara tidak langsung berarti pendapatan kakak itu nggak pasti dong kalau kayak gitu. Awalnya saya menghitung, cuman di bulan ketiga, keempat sampai bulan April sebelum bulan puasa itu keuangannya tidak dicatat begitu. Jadi saya menghitung dari bulan Januari, Februari sampai bulan Maret. Berarti udah berapa tahun dari kakak bilang tadi tuh? Cuma dari bulan Januari tahun ini. Nah, kira-kira berapa yang sudah didapatkan dari rekapan semuanya itu? Nggak tahu. Berarti, Karena saya tidak mencatat Oh, berarti- di bulan sampai terakhir itu, sampai sebelum bulan puasa itu. berarti letak kekurangan kakak di situnya gitu. Iya. Kendalanya di sana. Terus bagaimana sih tengah cara menyelesaikan masalah kayak gitu di kakak itu? Mungkin sekarang besok-besoknya menurut kakak kayak gimana gitu? Kalau di saya sendiri sih, saya rasa mungkin saya harus lebih teliti lagi mencatat keuangan, pengeluaran, pemasukan, dan mungkin ada bahan pokoknya yang naik. Ya mungkin nanti kita akalin lagi gitu. Oke, terkait tentang bahan-bahan, tentunya kita tahu bahwa di Indonesia ini bahwa di wilayah Lombok Timur ini kita tahu bahwa minyak goreng itu naik. Nah, sikap kakak tentang harga barang itu kayak gimana? Apakah tetap atau gimana gitu? Karena pada saat itu minyak goreng benar-benar meningkat drastis, naik harganya, saya stop untuk penjualan produk ini karena produk ini juga cukup memakan banyak minyak. Jadi saya stop dulu untuk memproduksinya. Oh, berarti sekarang kakak itu stop berarti dalam memproduksi barang ini gitu? Tidak, udah mulai 2 hari sebelum ini saya mulai memproduksi. Nah, berhentinya tanggal berapa dari bulan-bulan ini gitu? Oh, berhenti. Nah, sempat kan katanya sempat sudah break berarti karena ada masalah minyak lah gitu. Dari hari apa itu? Semenjak minyak itu naik sekitar belum bulan puasa nggak sih? Iya itu. Berarti kakak selama ini usahanya itu nggak apa namanya itu? Iya nggak menetap. Nggak menetap berarti. Berarti terus kalau kayak gini kakak mulainya tanggal berapa lagi? Mulai Kemarin. bukanya gitu. Kemarin ini. Kemarin 2 hari yang lalu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 29. Sekitar 27. Berarti nggak kayak konsumen Sida itu nggak apa namanya itu kecewa atas barang-barang kakak. Soalnya tiba-tiba kakak kan hilang itu break, otomatis konsumen itu lari dari usaha kita gitu. Apabila kita tiba-tiba break gitu, nggak kayak terpengaruh gitu. Kalau masalah konsumen pasti terpengaruh ya. Maksudnya berpengaruh karena kita sempat break. Jadi susah lagi untuk kita mencari konsumen, membangun kepercayaan konsumen lagi kita susah. Cuman emang ada sebagian konsumen yang cukup setia ya, bisa dibilang setia. Jadi nungguin produknya keluar lagi, launching lagi. Jadi mereka tetap sama dengan rasanya. Nah, cara kakak kayak gimana cara kakak supaya orang itu tertarik lagi sama barang kakak itu? Sedangkan kakak kan sudah break nih. Gimana cara kakak supaya konsumen itu tertarik sama kakak lagi? Cara kakak gitu? Ya kita ini aja, kan saya mempromosikannya, memperkenalkan produk itu dari sosial media. Mungkin saya akan mengubah strategi photoshoot dari produk ini. Mungkin dibuat lebih menarik lagi. Mungkin siapa tahu saya bisa buat sinematik untuk produknya, ya gaya-gaya ala-ala iklan TV lah gitu. Jadi kan bisa menarik konsumen. Dengan berarti selama kakak usaha itu berapa kali pengembangan dalam usaha kakak ini? Maksudnya dalam produknya itu berapa kali sudah dikembangin gitu? Saya tidak bisa hitung ya, karena sering banget saya memperbarui dari dari ukuran ininya, per biji dari makanan ini saya sering perbarui, terus saya sering ya sambil mencocokkan lah harga, kualitas sama rasa. Berarti harganya itu tidak berubah dari dulu Tidak, sampai sekarang? kalau harga tidak. Cuman nanti saya akan perbarui lagi dari produknya yang di dalam, mungkin apanya ditambah atau dikurangi seperti itu. Oke guys, dalam usaha itu perlu ada yang namanya pengembangan itu. Seperti kakak tadi yang mengatakan bahwa
di dalam usaha itu nggak semestinya itu aja, supaya konsumen itu tidak bosan melihat yang namanya produk kita gitu. Perlunya kita sebagai anak-anak muda patut belajar sama beliau ini, karena kenapa saya bilang seperti itu, banyak kita menyanyiakan waktu-waktu kita dengan sosial media, buka TikTok dan lain sebagainya. Tapi terkait tentang itu Kak, Kakak sudah hari kemarin itu pas buka itu berapa pendapatannya? Kan sempat itu break sebentar itu, apakah yang awalnya dapat 100 per hari tiba-tiba break itu nggak nurun drastis gitu? Turun drastis. Itu lakukannya sekitar 3 box saja. Berapa persen berarti menurunnya gitu? 70 lah. 70%. Iya. Berarti waktu itu berarti waktu itu sangat berpengaruh apabila kita break, tiba-tiba break terus tanpa memberitahuan sama pelanggan, itu sebenarnya sangat tidak pantas lah gitu. Tapi mungkin Kakak memiliki suatu alasan-alasan yang tertentu supaya beliau itu bisa yang namanya meyakinkan konsumen gitu. Mungkin Kakak dalam segi keuangan modalnya awalnya dari mana gitu? Modal awalnya? Modal awal dari uang pribadi saya sendiri. Uang pribadi. Ya. Terus ada keuntungannya itu disisihkan. Itu kan udah untung ke situ. Nah, itu untuknya sekitar 150 lah itu. Cuman kan saya sisihkan 50-nya untuk jadi keuntungan, 100-nya saya putar lagi. Saya belikan lagi bahan yang kurang. Nah, nanti ada lagi keuntungan yang saya tabung, sampai akhirnya keuntungan itu saya jadikan modal sebagian sebagai tabungan. Berarti modal awalnya kira-kira berapa? 100.000. Iya. Terus modal 100.000 pertama kali 100.000, pendapatan 100.000. Bukan, pendapatan pertamanya itu 50.000. Iya. Berarti bisa dibilang Kakak belum balik modal gitu. Belum balik modal. Karena kan nggak mungkin dong kita menjalani usaha kita langsung balik modal, nggak mungkin seperti itu. Jadi semua itu bertahap. Oke guys, tentu bilang Kakak tadi bahwa usaha itu intinya berani ya Kak ya. Berarti intinya dalam usaha itu kita perlu berani. Iya. Berarti nekat dan mimpi yang tinggi baru kita mengerjakan suatu usaha gitu. Jadinya mungkin hanya itu dari saya. Kakak terima kasih atas waktunya terkait tentang usaha ini. Sekian. Oke guys, kita tutup aja. Untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman lagi supaya kita tidak jenuh dalam menonton video itu, mungkin hanya ini dari kami ya. Mohon maaf sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.